Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara al-albab walladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil ahbab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub asy-syafi al-'alal wal mufarrij bil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat detik waktu yang kita ada di masjid ini dan melihat apa yang turun dari rahmat Allah dan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang duduk di waktu yang penuh barakah ini, habis subuh, barakallahu fi bukurikum, Rasulullah bilang, Allah berikan keberkahan di waktu-waktu pagi seperti ini. Kita akan menangis bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian yang besar, pahala seperti sholat 1000 rakaat, pahalanya seperti datang 1000 jenazah dan mendatangi 1000 orang sakit. Siapa mau ngasih pahala kita sebesar ini? Karena apa? Karena Allah mau menjadikan pahala-pahala yang besar ini alasan kita untuk masuk surga. Jadi ada sebabnya masuk surga ini. Diberikanlah alasan-alasan ini. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Berkat apa? Berkat kita hadir di tempat seperti ini. Itulah auliya sholihin memberikan tanda, ini tanda orang-orang bakal masuk surga insyaallah. Tanda orang-orang ini diberikan jalan sudah sama Allah untuk masuk surga. Diberikan jalan. Kenapa? Untungnya sudah diberi sama Allah. Keuntungan inilah yang membuka jalan nanti, membuka jalan kita ke surganya Allah. Itulah kehidupan yang hak. Itulah yang kita cari di dunia ini. Apalagi yang mau kita cari di dunia ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mari kita gunakan waktu-waktu kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri bersumpah sama waktu. Wal asri, Allah bilang, demi masa yang kalian lewati, demi masa. Sebagian ulama mengatakan maksud masa waktu apa nih? Waktu keemasan yang ada di dunia ini ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Itu waktu istimewanya dunia, sudah tak ada seperti itu. Di dunia ada hidup seorang kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi masa Allah bersumpah, kita tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, ya. Harus dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah boleh. Kenapa? Karena Allah ini mau mengisyaratkan kebesaran makhluknya, bahwa dia ada menitip rahasia di sini. Bukan cuma Allah ciptakan dengan arti yang kecil, punya arti yang besar, punya makna yang besar. Di mana? Di waktu. Maka dari itu sepertinya Allah mengisyaratkan, perhatikan waktu kalian. Aku bersumpah dengan waktu, nama waktu ini. Padahal dia makhlukku, tapi kutitipkan rahasia kebesaranku di situ untuk kita menghormati waktu. Barang siapa menghormati waktu, sama saja dia menghormati Allah. Barang siapa memuliakan waktu, sama saja dia memuliakan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal asri, demi masa, demi masa, demi waktu yang kalian lewati. Maka di malam banyak orang, tapi alhamdulillah tahun ini tidak terlalu banyak seperti tahun-tahun kemarin ya. Orang banyak merayakan tahun baru. Kita melarang, ya sudah ada adat manusia sudah kena tangan, adat-adat yang tidak lahir dari adatnya Islam. Al-adah idza rusikhat bilang nusikhat.
Adat ini kalau sudah masuk ke hati manusia, syariat pun dihapusnya. Ya, syariat pun dihapus. Oh, kebiasaan kita kebiasaan kita begini, walaupun sudah syariat melarang. Nah, alhamdulillah tahun ini mungkin banyak orang mendengar, melihat. Orang zaman sekarang sudah berpikir hidup untuk apa? Hidayah turun ya, hidayah dari Allah turun. Di dunia ini sudah banyak amal sama dan bukan main. Setiap pegang, setiap tempat, setiap masjid ada majelis taklim. Alhamdulillah tahun ini tidak sebanyak itu katanya ya. Saya dengar tadi, alhamdulillah tahun ini tidak seperti dulu. Kalau dulu yang agak parah, tapi tahun ini agak ringan ya. Mudah-mudahan hidayah turun, rahmat turun, manusia sadar hidup di dunia ini tidak mabuk sama kehidupan. Ada yang mabuk sama kehidupan jadi masih malam ini. Ada yang berbuat maksiat, ada yang begini, ada yang begitu, menjadikan malam ini malam tahun baru dibilang. Kalau orang itu benar-benar mengetahui tahun baru, kehidupan baru, tahu dengan waktu dia. Kita harus kenal sama waktu ini dan kita akan menghormati waktu. Karena dari situ kita mengenal bahwa setiap hari waktu ini berjalan dan melewati kehidupan kita. Al-waktu kasef fa inna taqta'u ghata. Imam Ali bilang, kau berhadapan sama waktu ini sama saja berhadapan sama pedang. Ketika engkau tidak bisa mematahkan pedang ini, pedang itulah yang akan mematahkan. Dulu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu saking menghormati waktu, kalau dia masuk kamar mandi, adiknya baca kitab di depan. Adiknya baca kitab di depan kamar mandi, dia tidak mau waktunya hilang. Waktunya penuh ilmu, dipenuhi dengan ilmu. Siapa Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini? Ini Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bapaknya Habib Ali yang ngarang Maulid Habsyian ini. Mau nih masuk kamar, dia tidak mau waktunya tuh hilang mikir ke tempat-tempat yang lain. Adiknya suruh baca kitab, dia di dalam. Tidak mau lepas dari ilmu karena sudah tahu sama waktu. Kalau sudah bulan Ramadan, panggil anak cucunya. Ada yang mau jual waktu, dia bilang, saya mau beli, waktu saya sudah penuh. Ini bacaan ini, habis ini bacaan ini, habis ini bacaan ini. Ada lagi yang mau jual waktunya. Saya akan beli, tapi tidak bisa saya belinya. Sampai Imam Ghazali bilang bahwa innan nafasa jauharatun la qimata laha. Sesungguhnya satu nafas yang kalian hembuskan di waktu itu adalah satu mustika mutiara yang tidak ada harganya, mahal benar, tidak bisa dibayar lagi sudah. Nah, bisa dibayar yang liwat, tidak bisa. Kalau sudah liwat, udah mau bagaimana pun kita tidak bisa kembalikan. Kalau kita sudah tahu yang liwat dari waktu ini tidak bisa dikembalikan, jangan kita melamun, jangan kita berpikir yang tidak-tidak, jangan kita tidak berbuat apapun. Di dalam melewati waktu ini harus punya makna dan harus punya rencana kita. Rencana untuk melewati waktu-waktu yang kita akan lewati. Seperti yang kita dengarkan di minggu kemarin bahwa rencana adalah separuh daripada kesuksesan hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengasih tahu kepada semua hambanya demi masa, demi waktu yang kalian lewati. Setelah kita melihat tahun baru, ada sesuatu yang baru terus berhadapan. Kita harus memotivasi sekarang apa yang harus kita lakukan di sesuatu yang baru di hadapan kita, terus ada yang baru. Kulla yaumin atwah, jadi sebenarnya bukan tahun baru, setiap hari ada sesuatu yang baru. Habib Ali Habsyi bilang apa? Setiap hari juga Allah punya pemberian yang baru. Kulla yaumin huwa fi syan, setiap hari Allah punya sesuatu yang baru. Setiap hari ada jalan-jalan yang Allah buka. Setiap hari ada sesuatu rahmat yang turun, tidak pernah berkurang. Rahmat Allah tidak pernah berkurang. Kalau rahmat Allah ini berkurang, namanya dia bukan maha pemberi.
Kalau rahmat Allah ini berkurang dengan kejadian dunia, dengan begini, dengan begitu, tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai konsep yang baru, ilmu yang baru, dan bukan ilmu yang lama. Sedangkan Allah ini mempunyai sifat lama. Artinya tidak ada yang baru. Kalau ada yang baru namanya ada sesuatu yang baru Allah tahu. Oh kalau gitu mau rubah konsepnya lah. Kalau begitu kita rubah lagi begini. Kenapa? Karena ada masukan yang baru. Namanya masukan yang baru ini lebih kuat daripada ilmunya Allah. Sedangkan Allah ini maha segala-galanya, sempurna, sudah tidak ada yang berkurang. Jadi yang turun rahmat, anugerah, jalan pemberian ini turun dengan keabadiannya, turun dengan kemuliaan Allah, kesucian dan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah. Dia maha segala-galanya dan tidak bisa kita mengukur kebesaran Allah ini. Kebesaran yang sangat dahsyat yang tidak sanggup satu makhluk pun memandang dan melihat Allah. Bukan karena Allah itu kurang, bukan karena Allah itu tidak memiliki kesempurnaan, akan tetapi karena kesempurnaannya yang dahsyat menjadikan kita semuanya tidak bisa memandang Allah. Melihatnya pun tidak sanggup. Tambah lagi mau mengukur sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Tidak sanggup sudah. Kalau sudah tahu kekuatan Allah, kita nyerah saja sama Allah. Serahkan perkara kita dengan Allah, selamat kita. Karena ini raja sempurna benar. Nah, sanggup kita memikirkannya. Nah, Allah lah yang menciptakan dunia ini dengan kesempurnaan Allah. Setiap hari Allah turunkan. Innal insana lafi khusr. Tapi Allah bilang semua penduduk dunia ini dalam keadaan rugi. Ada satu guru memiliki 3 murid. Ini muridnya Masya Allah, alim-alim juga. Bilang, wahai muridku, kenapa? Kalian ini sudah berjuang, berbuat segala-galanya, sudah bertahun-tahun untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan ilmu. Ilmu ini kemuliaan. Kalau orang sudah punya ilmu, namanya punya kemuliaan. Dia mempunyai satu kemuliaan yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk penduduk dunia. Kata si murid tadi, baiklah wahai guruku, apa yang kau perintahkan? Aku minta kalian masuk ke dalam gua itu. Dan jangan banyak tanya dari perkataannya. Ambil saja apa yang kalian pahami dari perkataan. Apa itu wahai guru? Masuk, ambil saja sesuatu dan jangan diambil. Kalau kalian mendapatkan sesuatu, ambil dan jangan diambil. Bingung orang. Ambil dan jangan diambil. Tak boleh nanya tak? Ambil dan jangan diambil. Masuklah orang yang ketiga ke gua tersebut. Satu bilang, apa maksud guru ini? Dapatkan sesuatu di situ, kalau dapat ambil dan jangan diambil. Apa maksudnya? Kalau secara hukum, ilmu, hukum itu tergantung dengan perkataan yang terakhir. Yang pertama ini bisa dimansuhkan, ya, dihapus dengan perkataan yang terakhir. Namanya jangan diambil. Dapat ya, dapat sesuatu, ambil dan jangan diambil. Ini sepertinya apa ini? Bingung dia lihat harta karun itu adalah berlian padahal di dalamnya. Saya tidak akan ambil karena akhirnya tidak diambil. Yang kedua masuk, ambil dan jangan diambil. Ambil tengah saja lah. Daripada ambil nanti salah kita. Ambil banyak-banyak salah. Lebih baik tidak diambil, mungkin juga takut salah juga karena diperintahkan ambil. Kalau begitu ngambil sedikit aja. Jadi kalau salah tidak salah benar, kalau benar tidak terlalu benar, tidak apa-apa, di tengah-tengah aja. Yang terakhir dia bilang, ya Allah ini ambil atau tidak? Udah lihat lah. Tapi kalau ambil dan tidak diambil, perintah pertama ambil saja sudah.
Mudah-mudahan inilah yang benar perintah pertama ini. Diambil banyak juga. Ambillah banyak. Semuanya tiga-tiga ini melihat, Allah. Coba kalian buka kantong kalian. Loh, berlian. Kenapa kau tidak mengambil? Menyesal tak? Menyesal aku. Coba aku ambil, aku dapat berlian. Baik. Yang kedua, coba kau buka. Berlian juga guru. Kenapa sekarang? Kenapa kau ambil sedikit? Aku menyesal saya dulu. Kalau aku tahu ini berlian, ambil banyak. Jadi aku menyesal. Satu tadi menyesal tak ambil. Yang kedua menyesal karena ambil sedikit. Ambilnya sedikit. Yang ketiga bagaimana kau buka? Coba lihat kantongmu. Dibuka, ambil. Ya Allah guru, kalau tahu ini berlian, aku ngambilnya banyak lagi. Berapa kantong gua ambil? Jadi aku menyesal. Ya. Beginilah yang hidup di dunia nanti di akhirat. Yang enggak ngambil, yang enggak beribadah menyesal. Yang beribadah sedikit-sedikit menyesal. Yang ibadah sudah banyak, sudah tahu ini berlian, dapat menyesal. Semuanya nanti menyesal. Coba kalau aku tahu di dunia ini tempat ibadah, aku beribadah banyak lagi, tambah lagi. Sabar aku tambah lagi. Syukur aku tambah lagi. Ibadah ini ku tambah lagi, nambah ibadah terus karena tahu manfaatnya sudah. Orang kalau sudah tahu apa yang Allah siapkan di akhirat, menyesal dia. Melihat kedudukan Al-Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW, duduk di surga dengan Nabi Muhammad, gembira terus tidak ada susahnya. Illa bilan salaman, semuanya berkata selamat, alhamdulillah, nikmat hidup kita sudah. Nah, senikmat surga. Surga ini bukan main lagi ya Allah. Setiap hari Allah cuma ngasih rahmat terus. Ya Allah, ya. Sampai manusia itu mabuk dengan nikmat ini. Bukan mabuk dengan minuman, dengan kenikmatan yang sudah dia lihat saja sudah. Muka semua laki-laki karena wajhuhum kan Nabi Yusuf alaihissalam. Wajah mereka gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya ganteng, tidak ada muka jelek satu. Semuanya mukanya sama seperti gantengnya Nabi Yusuf. Benar-benar dunia baru, kehidupan yang benar-benar indah. Tidak ada orang jelek aja, tidak ada mukanya. Tambah lagi tingkah lagi jelek juga. Ganteng semuanya. Jadi kalau kita bilang sama istri kita, jangan, aman aja. Nanti kalau sudah di surga kita ganteng semuanya. Ya. Kalau istri kita bilang kita kurang ganteng, kau lihat nanti di surga siapa paling ganteng? Kita ini yang bakal paling ganteng ini. Bagaimana kita ketemu jalan ke surga ini? Jalannya ini kita ketemu. Kalau ketemu jangan khawatir badan kita gemuk, jangan khawatir muka kita jelek, kita paling gantengnya orang. Dan tingginya manusia seperti tingginya badannya Nabi Adam alaihissalam, 60 dirham, 60 ini hasil. Ya sekitar 30 meter ya, sekitar 30 meter tinggi kita. Itu semua tinggi penduduk surga, gantengnya. Umurnya seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat dari dunia, umur 33 tahun. Bahasa mereka bahasa Arab di sana baginya. Wah, bukan main itu tempat nikmatnya. Allah menjadikan minhum, mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang tinggal di surganya Allah. Amin. Tapi bukan kita mau surganya, anak-anak. Karena Nabi Muhammad di situ, karena Allah jadikan tempat yang dia ridhoi di situ. Karena Allah ridho, kita memuliakan sesuatu yang diridhoi Allah. Kita sholat, muliakan sholat karena sholat diridhoi Allah. Bukan kita jadikan sholat ini adalah
pemberi kita, anugerah kita, yang memberikan anugerah Allah. Salat cuma sebagai sebab, ya. Sebab untuk mendapatkan anugerah Allah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, nanti semuanya nyesel semuanya, ya Allah. Kenapa? Jadi yang hidup di dunia ini tidak ada yang nyesel, tidak ada yang tidak rugi, semuanya rugi. Yang beramal pun rugi. Nah, jadi kalau sudah yang beramal pun rugi, tambah lagi yang tidak beramal, ya Allah, mati kita. Yang orang beramal banyaknya nyesel, kenapa aku amalnya sedikit? Kenapa aku nak tambah banyak lagi? Kenapa sholatku nak 1000 rakaat? Kenapa aku tidak jadi ke umurku begini? Kalau tahu aku nak ngurus ini, tak ngurus ini, urus ibadahnya, tak tahu urusan dunia ini semuanya permainan. Laibun walahun, yang benar-benarnya kita hidup di dunia ini cuma Allah mau lihat siapa hamba Allah yang mengabdikan kepada Allah. Itu sudah saking harga akhirat mahal nanti, dan harga dunia murah baru nah. Tapi waktu sudah lewat. Saya ingat pernah naik pesawat di luar negeri waktu itu di Malaysia. Pas naik pesawat, barang sudah masuk, kaminya terlambat 10 menit saja. Bilang terus sudah tak bisa lagi. Bilang Pak, itu pesawatnya ada, kami lihat, masa tak terima? Kita tinggal lewat jalan. Sudah. Mau kasih duit tak bisa, mau begini tak bisa juga, sudah tutup. Barang bagaimana? Barang nanti diturunin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung kita bagaimana? Dan diterima benar sudah. Suruhnya pulang, turun, urus lagi tiket, bagaimana tiket itu hangus kan? Bagaimana? Duit ada tapi tidak bisa. Dulu saya mikir, ya Allah, ini baru di dunia. Duit pun sudah tidak laku lagi. Apapun tidak laku lagi. Mereka tetap ingin kita tidak naik pesawat. Padahal sudah segala cara kita suruh ini itu tidak bisa. Memang peraturan sudah. Bagaimana nanti kalau kita meninggal dunia, kalau sudah dicabut nyawa, sudah. Kita bilang nanti dulu kena dulu, pada ada kena. Saya mau begini, tidak bisa lagi. Wah, itu terpukul. Kita baru urusan tiket hangus saja bingung. Ini tidak ada lagi amal kita tidak bisa diterima. Bukan tiket hangus lagi. Tidak bisa, mau kepala kita ke bawah, kaki ke atas, tetap tidak bisa. Na'udzubillah. Oh ya Allah, ini hidupan dunia yang sebentar ini bisa menjadikan kita sengsara selama-lamanya. Di padang mahsyar saja 50.000 tahun kita. Ini masih panjang benar perjalanan hidup ini. Jangan kita sangka umur kita sudah tua ini. Malah sekarang orang umur tambah tua tambah kuat ibadah. Menunjukkan kekuatan ibadah ini bukan dari kekuatan badan atau umur, tapi dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru umur lebih tua lah bisa sholat banyak. Umur lebih tua lah bisa bangun pagi subuh. Sebelum subuh sudah bangun. Karena ini butuh hidayah. Nah tidak heran orang nyesel semuanya. Tidak sanggup lagi sudah. Mau masuk tak bisa, ada amalan manapun tak bisa. Mau sedekah 1.000 rupiah pun tak bisa. Tak diterima Allah SWT. Inilah kehidupan dunia yang sementara. Dunia sa'ah wa nafsu tama'ah. Dunia ini sesaat, sedangkan nafsu tamak terus pengen ini sampai lupa sama akhirat. Ini kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yang Allah ciptakan dunia gara-gara urusan akhirat. Jagalah umur kita. Jadi kan tahun baru ini benar-benar tahun kita mulai menghadapi sesuatu kehidupan ini dengan sesuatu yang barokah, dengan sesuatu yang bermanfaat, yang tidak menjadi merugi kita di dunia dan di akhirat. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua manusia ini akan merugi. Wajah akan merugi. Yang beramal bilang rugi, yang tak beramal tambah lagi. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang hidup di dunia ini beriman. Kalau sudah punya kepercayaan, dia tahu hidup ini memang untuk memberikan kepercayaan, mengabdi kepada Allah. La ilaha illallah lah kalimat iman. Tidak ada yang bersembah di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang bertuju hidup ini kecuali Allah. Allah lah
Allah lah tujuan hidupku ini, untuk mengabdikan diri kepada Allah lah. Tidak ada lain hidupku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidaklah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah sang pencipta alam semesta ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada duanya, tidak ada sekutunya untuknya, dan aku adalah golongan orang-orang yang muslim. Ini kita jaga benar iman kita ini. Kata para ulama, walaupun gelombang ini sebesar apapun, jangan pernah loncat dari kapal. Samudra kehidupan ini macam-macam, urusan masalah bala, rezeki, maut, jodoh. Namanya lautan ini, tenang sebentar, ada lagi gelombang, tenang sebentar, gelombang. Tak apa-apa, itulah kehidupan. Ini namanya kehidupan perjalanan. Tapi jangan pernah loncat dari kapal kita. Apapun yang terjadi, masuk kapal. Nabi Nuh waktu dulu perintahkan anak cucunya, jangan naiklah kapal. Apapun yang terjadi, jangan pernah loncat. Ditutup kapalnya, atasnya ditutup sama Nabi Nuh, supaya tidak ada yang loncat. Dan selamat akhirnya Nabi Nuh. Inilah kapalnya Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi Nuh, semua para anbiya mengikuti kapalnya Nabi Muhammad, nahodanya Nabi Muhammad, untuk mengantarkan kita dalam perjalanan yang panjang tersebut sampai ke tempat yang diridhoi oleh Allah, surganya Allah. Apapun yang terjadi terserah, yang penting jangan loncat dari kapal. Kalau sudah loncat, habis kita dimakan lautan. Kalau sudah kita tak punya iman lagi, tak percaya bahwa bala, rezeki, maut, jodoh dari Allah, tinggal di tempat Allah, tak tahu siapa yang bagi rezeki. Tinggal di rumahnya Allah, tak tahu siapa yang bagi rezeki, bagi nikmat, yang mengatur dunia ini, tak tahu. Masih lihat ini kuat, ini hebat, tak tahu bahwa ada kekuatan Allah. Bagaimana dia menghembuskan oksigen ini, gimana alatnya sampai hidup semua makhluk, tanaman hidup, semua hidup. Setiap saat ada oksigen. Kita bayar AC aja bingung. Ini oksigen, belum lagi yang lain. Manusia, satu badan manusia ini berapa kuman yang Allah hidupkan untuk kita hidup. Ini semuanya buku kebesaran, keindahan, keagungan Allah untuk kita baca bahwa Allah Maha Besar, Maha Sempurna, dan Dialah yang mengatur kehidupan, bala, rezeki manusia semuanya di tangan Allah. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di genggaman Allah semua kerajaan, semua raja-raja. Tidak ada kekuasaan apapun kecuali dikuasai penuh oleh Allah, dan Allah sanggup melakukan apapun. Nah, harus bertuhan kita hidup di tempat yang sebesar ini. Masa kita melihat dunia langit sampai kita bisa bilang tidak ada Tuhan, tidak ada yang punya dunia ini, tidak ada yang punya. Jadi punya siapa ini manusia? Siapa yang menciptakan? Kalau manusia sudah tidak percaya ada Allah dan tidak percaya bahwa Dia yang memberi rezeki, memberi segalanya, artinya meninggal dalam keadaan suhul ghafil. Ini orang belum punya hidayah namanya, belum mengerti sama Allah. Namanya raja atau mengatur. Nah, itulah semua yang tinggal di dunia ini hati-hati. Hati-hati kita sampai pikiran kita terlalu banyak mikir dunia, bisikan-bisikan tak tahu lari kita hati kita kemana. Hatta iman tak punya, sedangkan yang paling mulia yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini adalah iman. Kita sibuk minta rezeki, iman kita hilang. Tidak mengerti bahwasanya di dunia ini ada yang membagikan bala, rezeki, maut, jodoh dari Allah, dan itu adalah rukun iman. Kita pertama kali baru masuk Islam, kita harus tahu dengan rukun iman ini. Bahwa akhir daripada rukun iman bala, rezeki, maut, jodoh dari Allah. Percaya dengan qada dan qadar. Nah, ini orang yang lebih benar. Kalau kita lihat anak kita, istri kita punya iman. Ketika memikirkan rezeki, ketakutan berlebihan. Berapa banyak orang yang lunai, muslim, tak punya apa-apa, datangnya sekarang bisa gaji abah ibunya. Abah ibunya dia kasih duit bulanan. Guru kita dia tidak sanggup, ini orang bisa hidup apa enggak di dunia. Berjalan saja mesti ibunya yang gendongin, kakinya masih lemah. Tapi
Tapi Allah ciptakan perempuan yang berani berkorban mati hidupnya untuk dia. Siapa yang menciptakan dan menggerakkannya? Allah. Akhirnya bisa nikah, bisa cari duit, bisa ini Allah. Bukan abah ibunya tak punya intelektual mungkin, tak punya pemikiran, tak bisa kerja, tak bisa pikir. Tapi karena ada anugerah pemberian Allah bisa hidup. Jadi rugi benar orang yang tak punya iman benar Allah bilang. Dan sangat benar qauluhul haq, dialah yang sempurna. Dialah yang memberitahu ke kita semua yang tinggal di dunia ini yang tak percaya sama aku bilang rugi Allah bilang. Yang tak percaya sama Allah menjalani hidup lagi, menjalani fitnah yang banyak, gelombang kehidupan tak percaya rugi. Maulah di mana fa'ina tadhatun Allah bilang. Maka dari itu kejarlah Allah. Di tahun baru ini sisa umur kita harus kita punya Allah. Jangan sendirian terus hidup, hancur hidup kita. Bisikan dari ujung rambut ke ujung kaki bisikan. Pas dilihat hati tidak ada Allah. Sedangkan Allah ini tempatnya di hati. Allah yang punya dunia jagat raya ini harusnya ada di pikiran kita. Kita setiap hari melihat langit bumi ini. Harus benar-benar iman ini diperhatikan benar. Itu namanya orang-orang yang sudah tahu hidup. Tapi kalau kita memperhatikan urusan zohir ini saja, tidak habis-habis begitu juga. Semuanya tergantung dengan Allah nanti-nantinya. Jaga diri kita semuanya, anak keluarga kita harus kita jaga. Harus kita pelihara, ini masalah penting, masalah yang harus kita perhatikan. Allah bilang rugi hidupmu, rugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kajian kita Al-Hikam ini banyak mengarahkan kita ke iman ini, supaya iman kita dahi. Karena ini barang yang paling mahal, paling mulia kita miliki ini, yang turun dari langit, iman. Orang banyak tidak beriman. Itulah dulu ada Syekhul Azhar, seorang pemimpin Azhar, guru-guru di Al-Azhar Mesir. Ketika melihat ada orang ke Kanisa ini tempat peribadatan selain agama Islam, jalan rombongan pingsan. Murid-muridnya bilang, wahai guru, kenapa kau pingsan? Aku pingsan ini tidak ada lain, karena aku melihat nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada aku. Kalau Allah jadikan nikmat ini dicabut, aku pergi ke tempat peribadatan seperti yang mereka lakukan ini, menyembah hewan, menyembah binatang, atau menyembah gunung, atau menyembah sesuatu selain Allah. Apa jadinya nasibku ini? Karena aku mengingat nikmat yang besar ini, Allah berikan aku iman, percaya sama Dia, menyembah Allah. Kalau tidak aku seperti mereka ini, inilah yang menjadikan aku pingsan. Pingsan karena apa? Karena bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, hampir pingsan. Kalau tidak tahu kita gimana. Ibadah kita bagaimana kita tidak tahu. Di hati kita ada siapa tidak tahu. Maka dari itu Allah harus ada di hati supaya tidak lepas. Iman ini kita pelihara benar, mahal ini. Mobil kita jaga, semua harta kita jaga. Ini iman, nikmat yang paling besar yang harus kita jaga. Siapa yang menjaganya kalau bukan kita? Kalau kita tidak jaga, rugi, bangkrut, benar si fulan tidak jaga imannya, habis. Nah, hadapin hidup juga dalam keadaan was-was. Rizki, bala, maut, semuanya menakut-nakuti dirinya. Kenapa? Imannya tidak dijaga. Cuma orang iman yang tidak terjaga lah ketakut-takutan hidupnya di dunia ini. Tapi kalau imannya bagus, miskinnya senang, yang kaya pun senang karena punya iman juga, yakin mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman, yang punya iman sama berbuat baik, beramal soleh. Kalau sudah kita bisa beramal soleh, kita lah orang yang beruntung, gak rugi kita hidup di dunia, bisa hadir majelis. Nah, hadir majelis ini tadi fadilahnya bukan main. Hidup di dunia bisa sholat berjamaah, bisa ke masjid atau sholat di rumah sama anak istri. Mungkin istri kita tak bisa keluar, kita nemaninya, tapi sholat berjamaah. Nah, tinggalkan berjamaahnya ini, karena sholat berjamaah ini pasti diterima sama Allah. Ada jaminan khusus untuk diterima.
hidup di dunia teratur waktu kita. Pengen amal soleh banyak, harus punya tartibul wadud. Itulah ketika ditanyakan oleh Allah Haddad, bagaimana ini jalannya para wali, para aulia sampai bisa dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Bilang apa? Tartibul wadud. Mereka punya waktu tersusun. Siang ibadahnya ini, jam segini, jam ini, sudah ada aturan ibadah hidup mereka. Orang banyak atur makannya jam segini ini, dia tidak pernah atur ibadah. Nah, ini mau makan diatur, tapi ibadah tidak pernah. Ini yang harus kita jaga. Apa dikatakan ulama? Namanya wiritan. Wiritan ini waktu beribadah. Man laisa lahu wirid fahuwa girid, kata Abdurrahman bin Auf. Yang tak punya wiridan nanti seperti monyet. Maksudnya monyet apa? Monyet tidak pernah mantap, loncat sana, loncat sini. Begitu juga manusia, kalau tak punya bacaan, dia berwirid, berdudukan tidak ada. Susah. Ilmu yang kita dapatkan kalau kita tidak amalkan tidak ada buahnya. Coba kita amalkan sholawat, istiqomah, dapat berkahnya. Berkah sholawat ini hidup kita tenang, rezeki lancar. Kita dapat rezeki, tapi rezeki ini tidak bikin kita hina, tidak dijajah orang, tidak begini. Nikmat rezeki kita dapat. Mungkin ada ujian sebentar, tapi berkat ujian itulah terangkat derajat. Allah mau angkat derajat saja. Ada saja jalan-jalan hidup ini yang tanpa capek, yang dulunya kita mungkin begini baru bisa dapat. Ini benar. Tapi harus punya wiridan tadi. Kalau enggak punya wiridan, enggak punya tertib, aku harus begini. Tahun ini aku sudah punya rencana. Tanda orang ini dipelihara oleh Allah dan sudah percaya, sudah tahu bahwa hidupnya ini panjang. Mereka punya rencana wirid sudah, rencana mengatur waktu untuk beribadah. Tapi kalau belum percaya namanya sama Allah, hidup di dunia ini masih mau aja. Tapi kalau sudah percaya dengan Allah bahwa panjang nih perjalanan kita ini urusan sama Allah, dia tahu dunia punya Allah, dia tahu urusannya sama Allah, dia akan punya rencana untuk bisa berdampingan dengan Allah dan bersama Allah dan mendapatkan ridho Allah. Dengan apa? Dengan punya wiridan tadi. Karena wiridan inilah yang bisa mengantarkan kita. Bukan arti wiridan itu bagaimana? Beribadah, sholat di waktu yang sudah kita rencanakan. Jam segini saya sholat, enggak kita gogo. Jam segini saya bacaan, jam segini saya begini, jam segini saya baca Al-Quran. Kalau kosong saya baca begini. Ini namanya punya wiridan. Nah, istiqomah kan niscaya kita tidak akan menyesal hidup. Tapi udah bertahun-tahun hidup tidak punya wiridan. Nah, nyesal nanti hidup. Meninggal, apa ini wiridannya? Nah, tahu kadang ke pasar, kadang main minum kopi, kadang begini, kadang tidak tahu kemana. Ke masjid, ke majlis. Nah, kalau sudah ke majlis, alhamdulillah punya wiridan. Namanya wiridannya kalau hari Minggu, wiridannya majelis. Kalau hari tidak ada wiridan, masih alhamdulillah. Kalau sudah kita punya wiridan, ini insya Allah tidak kesal. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, barang siapa berbuat baik dari golongan laki-laki atau perempuan dan dia percaya sama Allah, berbuat baik, amalan baik dalam keadaan percaya sama Allah, Allah bilang apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Oh, Allah janjikan kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik dengan apa? Dengan mengamalkan amalan soleh dan beriman kepada Allah. Tidak akan rugi orang yang berbuat baik. Tidak akan rugi dan pertolongan Allah akan bersamanya. Mau pengen hidup kita baik, amal kita baik. Inilah Imam Hatim al-Asam ketika dia belajar sama Syadidul Balkhi, seorang wali Allah, Imam Syadidul Balkhi. Dia bilang, ya Hatim, panggil yang muridnya, kamu tasta'indi, berapa tahun kau sudah duduk sama aku? Dia bilang, hampir 33 tahun. Apa yang kau dapatkan? Thamaniyah di masail, ada 8 masalah.
Innalillahi. Gurunya bilang 33 tahun cuma 8 masalah yang dapat kemanfaat tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudahlah, karena dia tahu dia hakim ini gelarannya Luqman Hakim di zamannya. Kalau begitu sudah, aku mau dengar apa itu 8 masalah ini. Yang pertama, wahai guru, aku ini paling tidak senang sama penyakit hati. Sombong, iri, dengki, busuk hatinya, senang ikut orang, ujub. Jadi ku cari di mana tempat manusia yang tidak punya penyakit hati itu. Nah, aku dengar engkau menyebutkan satu firman Allah, bahwasanya ada satu tempat yang Allah jadikan penduduk negeri tersebut tidak ada penyakit hati, yaitu di surga. Dan kau bilang bahwa Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut sifat ghil, sifat penyakit hati ini. Mereka sesama saudara, saling bertemu, saling cinta, saling sayang. Wah, mulai detik itu aku pikirkan bagaimana aku bisa tinggal di situ. Aku tak mau tinggal di dunia tempatnya begini. Ternyata ada tempat yang aku harap-harapkan tersebut, yaitu surganya Allah. Dan aku dengarkan bahwa engkau sebutkan firman Allah, wa liman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut sama Allah dan menjaga nafsunya, kemauan dijaga, harus Allah maunya. Di hati ada Allah, menjaga dirinya dari kejahatan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah surga. Mulai detik itu ku cari bagaimana hatiku ini takut sama Allah, dan ku jadikan hatiku ini terus memiliki iman, yakin, dan menahan segala hawa nafsu yang tidak baik, supaya aku selama-lamanya tinggal di sana. Tempat yang idam-idamkan orang tinggal di situ, tidak ada yang punya penyakit hati. Oh, ahsanta ya hati, kau hebat wahai hati murid. Yang kedua, aku lihat ra'aitul insan, aku melihat manusia ini mempunyai habibun yuhibbu, kekasih yang dia sayangi, istrinya, perempuan, dan lain-lain. Dan aku lihat istri-istri mereka ini ketika meninggal bisa ngantar sampai dalam kubur aja. Anak mereka yang mereka sayangi, yang mereka urus, istri mereka yang mereka korbankan nyawa, berani mereka korbankan segala-galanya untuk menjaga istri dan keluarga ini. Tapi sampai depan kubur saja, ku cari siapa yang bisa menemani aku sampai dalam kubur. Aku lihat dan aku mendengar kau katakan bahwa amalan baiklah yang akan menemani engkau dalam kubur. Mulai detik itu gak ada yang kupikirkan lagi hidup di dunia ini, kecuali aku mencari temanku yang setia, yang membela aku di dalam kubur, bahkan sampai menghadap Allah, sampai masuk surganya Allah, yaitu amalun soleh, amalan yang baik yang kekal bersamaku. Dari situlah tidak ada yang kupikirkan setiap malam kecuali niat yang baik dan untuk berbuat baik. Di mana aku bisa berbuat baik? Supaya aku tak rugi, karena cuma ini yang setia sama yang lain gak setia. Aku gunakan umur pikiranku mikirin luar yang belum tentu setia. Amal baik ini, jikalau aku niatkan semuanya karena Allah, menjaga istri, niatnya niat amal baik dan lain-lainnya, maka abadi amalanku ini. Itulah, jangan tinggalkan lillah tadi, lillah ya, karena Allah, jangan tinggalkan. Karena jadi amalun soleh. Kenapa memperhatikan anak? Karena Allah perintahkan. Kenapa cinta sama istri? Karena Allah perintahkan. Semuanya jadikan amalun soleh. Kenapa ke masjid? Karena Allah. Kenapa mau ibadah ini, mau berbuat amalan baik? Karena amalan baik ini nanti yang membela kita. Dia yang paling setia. Ahsanta ya hati, kau sudah berbuat yang baik wahai hati. Apa yang jadi kita sampai 8 masalah. Ya, ada 8 masalah panjang ceritanya Hatim sama gurunya. Hatim al-Asabni, semua nasihatnya seperti nasihatnya Luqman Hakim ya, di zamannya. Keluar lidahnya hikmah-hikmah.
dari lidahnya Hatim al-Asam. Gurunya namanya Syakibul Balkhi, seorang wali Allah juga, bukan main. Nah, orang-orang akhirat, orang-orang yang memang Allah beri hidayah, terbuka jalan pintu surga. Nah ini sekarang kita ini terbuka pintu jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang baik, kehidupan yang baik, Jangan lupa ini ya. Jangan lupa dua masalah ini. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan yang sibuk berbuat baik. Jangan ada niat yang baik. Niat yang tidak baik jangan ada ya. Niat yang baik saja ada di hati kita. Kita lihat, oh tidak baik, uang. Yang baik kita pelihara. Sisa hidup kita ini sebentar aja kita hidup. Tidak ada lagi, tidak banyak. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan saling mewasiati sesama kita untuk berjalan di jalan yang baik dan saling mewasiati untuk sabar hidup di dunia ini. Kita sabar subur ya. Kalau tidak sabar hancur kita sabar ini as-sabru dia sabar itu seperti lampu. Kalau ada sabar kelihatan warna hijau itu warna merah. Tapi kalau tidak ada sabar tidak tahu, kita tidak bisa lihat apa-apa, buta ya. Tidak ada belangku orang bilang, tidak ada belangku. Sudah ada belangku ini sudah berat. Tapi kalau sudah sabar ada lampunya, tahu yang mana ini. Kalau sudah tidak ada lampu susah. Punya ilmu tinggi apapun kalau tidak ada lampu mati kita. Nah untuk mungkin hadir. Coba selesaikan khutbah ceramah hari ini di malam ini dulu karena minta sohibul dari Ustaz minta kalau bisa masalahnya yang bersentuhan dengan waktu dan tahun baru sudah. Jadi kita tidak menyambung pelajaran di bulan ini, akan tetapi mengingat bagaimana mulianya waktu yang harus kita hadapi setelah ini. Mari kita merantau bareng-bareng dengan ilmu, kita merantau dengan iman, kita merantau supaya kita selamat dunia akhirat. Memang benar-benar majelis yang kita duduki ini bareng-bareng menjadikan kita mendapatkan jalan dan pintu ke surga Allah. Dan hari mungkin langsung jalan. Ya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.